Perkenalkan, nama saya Firma Nifariza dari kelas 9G absen 11. A. Hakikat dan teori kedaulatan. 1. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat dan oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilakukan dengan rakyat sendiri. Gaya pemerintah seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara undang-undang. Sementara itu, dalam demokrasi perwakilan rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Menurut pendapat John Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu A. Asli. Kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. B. Permanen. Kekuasaan itu tetap sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah diganti. C. Tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. D. Terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintah negara, dan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. A. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayah yang mengandung sumber daya alam di darat, di laut maupun di udara, untuk kemakmuran rakyat tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. 2. Teori kedaulatan. A. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal sesuatu atau causa prima. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus 354-430, Thomas Aquino 1215-1274, F. Hegel 1770-1831, dan F. J. Stahl 1802-1861. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Teanu Heika dengan titisan Dewa Matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. B. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama, justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan dunia. Maka pada saat itu kekuasaan berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Nicole Malvel 1467-1527 melalui karyanya Dua Birdsbill. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelma kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki pada raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Raja Louis XVI dari Prancis dengan suaminya berkata, "That's moi, negara adalah saya."
C. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbulan bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Peletak teori ini adalah John Bodin 1530 sampai 1596, F. Hegel 1770 sampai 1831, G. Jelinek 1851 sampai 1911, dan Paul Laubach 1879 sampai 1958. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. D. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah baik tertulis dan tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant, dan Leo de Guitt. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh satu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasaan tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan ini adalah Montesquieu 1688 sampai 1755 dan J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Beberapa pandangan pelopor kedaulatan rakyat diantaranya sebagai berikut. 1. J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dan di suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat sosial kontrak. 2. Johannes Atticus menyatakan bahwa setiap susunan hidup manusia terjadi perjanjian masyarakat dan kekuasaan. 3. John Locke menyatakan bahwa negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban atas kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. 4. Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi 3 kekuasaan yang terpisah. Spread of power. Pemegang kekuasaan satu tidak memegang dan tidak ikut campur dengan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan dibuat untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut dengan kekuasaan menjalankan pemerintahan. Dan C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut dengan kekuasaan kehakiman.